hari ini kita kembali akan beribadah sekolah minggu. Mari semua duduk yang rapi, duduk tenang. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita. Anak-anak, supaya ibadah kita bertambah semangat, mari kita bersama-sama kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Mari. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mempersiapkan kami Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami tertuju kepada perkataan firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada minggu pagi ini memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, firman yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki.
Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sebagai orang percaya kita juga akan banyak menghadapi kesulitan ketika kita menaati perintah Tuhan. Misalnya, kalau kita mau disuruh beribadah, kita malas untuk beribadah. Lalu kita disuruh berdoa, kita juga malas untuk berdoa. Itu tandanya kita sulit mentaati perintah Tuhan. Juga ketika kita menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, kita seringkali tidak mampu untuk menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Misalnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus marah kalau kita mencontek, tapi kita tetap menyontek. Tuhan Yesus marah kalau kita berbohong, tapi kita tetap berbohong. Itu artinya anak-anak bahwa kita tidak mampu untuk menyaksikan akan cerita atau tentang Yesus kepada orang lain. Tetapi anak-anak, kita seperti Petrus, kita juga dikaruniakan Roh Kudus yang hidup dalam hati kita, dan Dia akan memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk taat bahkan di masa-masa sulit atau dalam tekanan. Jawaban Petrus sebenarnya memberikan penjelasan yang cukup kepada para pemimpin agama bahwa apa yang baik yang dilakukan dengan Yohanes tentunya berasal dari apa yang baik juga. Nama yang mereka saksikan yaitu nama Yesus,
Dan tentunya itu adalah nama yang benar dan berkenan kepada Allah. Sehingga dengan nama itu orang yang lumpuh dapat disembuhkan. Anak-anakku, dari bacaan kita minggu lalu dan minggu ini ada hal penting yang perlu kita ingat dan untuk kita ajarkan kepada teman-teman kita dan semua orang, bahwa kewajiban kita adalah kita sebagai orang percaya harus dapat menyaksikan nama Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan ini adalah kabar kesukaan yang seharusnya kita bagikan juga kepada setiap orang, agar mereka tahu bahwa percaya kepada Yesus akan mendapatkan keselamatan. Sama seperti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga mendapatkan keselamatan. Tetapi kita tidak akan mampu melakukan jika itu ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita hanya mampu untuk senantiasa menyaksikan akan kebesaran kasih Tuhan ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mendiami hati kita. Anak-anak, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kita? Tentunya jika kita mau selalu dekat kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Kita selalu harus dapat memuji Tuhan. Dengan kita berdoa memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mampu untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita kembali memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Kembali kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk semua Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.